Untuk kamu yang selalu merasakan overthinking setiap hari, tonton video ini sampai selesai. Overthinking itu ibarat kacamata berlensa gelap yang kita pakai. Dunia terlihat lebih suram, lebih menakutkan, padahal aslinya mungkin tak seburuk itu. Ini bukan tanda kelemahan, tapi seringkali justru muncul dari hati yang terlalu peduli, jiwa yang ingin sempurna, atau rasa takut akan kegagalan. Ada dua bayangan utama yang sering menghantui kita saat overthinking. Yang pertama, ruminasi. Ini adalah ketika kita terperangkap di dalam masa lalu. Kita membedah setiap detail kesalahan yang pernah kita buat, setiap kata yang terucap, setiap penyesalan yang sangat-sangat pahit. Andai saja aku tidak melakukan itu, kenapa aku sebodoh ini? Pikiran-pikiran ini menarik kita untuk mundur, menenggelamkan kita dalam lumpur masa lalu yang tak bisa kita ubah. Kita jadi kehilangan momen indah di masa kini, karena terus-menerus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Yang kedua, khawatir berlebihan. Ini adalah ketika kita melompat jauh ke masa depan, menciptakan drama dan bencana yang belum tentu terjadi. Bagaimana kalau aku gagal? Apa yang akan orang lain pikirkan terhadapku? Jika ini terjadi, hidupku akan hancur. Ketakutan akan masa depan ini melumpuhkan kita, membuat kita ragu untuk melangkah, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Kita jadi terbebani oleh beban yang sebenarnya belum ada. Bayangkan betapa lelahnya hati dan pikiranmu saat terus-menerus bergulat dengan kedua bayangan ini. Ini seperti ada pertempuran tak henti di dalam kepalamu, dan yang kalah adalah dirimu sendiri dan kedamaianmu. Mari kita analogikan dalam kisah ini. Ada seorang wanita bernama Sarah. Ia adalah seniman yang berbakat, dengan jiwa yang lembut dan mata yang selalu melihat keindahan. Tapi di balik itu semua, Sarah punya satu rahasia, suara kecil yang selalu berbisik di telinganya. Setiap kali Sarah ingin memulai lukisan baru, suara itu berbisik, "Bagaimana kalau hasilnya jelek? Bagaimana kalau tidak ada yang menyukainya? Kamu akan mengecewakan dirimu sendiri." Bisikan itu begitu kuat, sampai Sarah seringkali hanya menatap kanvas kosong, tangannya gemetar, dan impiannya layu sebelum mekar. Suatu hari, Sarah diajak temannya untuk mengikuti pameran kecil. Hatinya bergejolak antara keinginan untuk menunjukkan karyanya dan ketakutan akan penilaian orang lain terhadapnya. Bisikan-bisikan itu semakin kencang. "Kamu tidak cukup baik. Jangan permalukan dirimu." Air mata hampir jatuh saat ia melihat lukisan-lukisan indah milik seniman lain. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Seorang pengunjung pameran, seorang wanita tua dengan senyum hangat menghampirinya. Dia menatap salah satu lukisan Sarah yang bahkan belum dikerjakannya, dan Sarah sendiri anggap buruk lukisan itu. Nenek itu pun berkata, "Indah sekali lukisan ini, Nak. Ada jiwa di dalamnya. Jangan pernah biarkan keraguan mencuri keindahan yang ada di hatimu." Kata-kata itu bagaikan sinar matahari yang menembus awan tebal di hati Sarah. Dia menyadari suara-suara di kepalanya itu hanya bisikan. Mereka punya kekuatan karena ia memberinya kekuatan. Sejak saat itu, Sarah mulai belajar untuk melawan. Dia mulai menuliskan bisikan-bisikan itu di secari kertas, seolah-olah mengeluarkannya dari kepalanya.
Lalu dia merobeknya. Setiap kali bisikan ketakutan itu muncul, dia akan mengambil nafas dalam-dalam, merasakan udara mengisi paru-parunya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya pikiran. Aku lebih besar dari ketakutanku." Dia mulai melukis lagi, bukan untuk sempurna, tapi untuk merasakan kebahagiaan di setiap goresan kuasnya. Dia belajar fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Dia menemukan kembali keindahan dalam setiap saat, dalam setiap nafas. Pelan-pelan, bisikan-bisikan itu mulai memudar, digantikan oleh melodi ketenangan dan keyakinan. Dari kisah Sarah bisa kita ambil, overthinking itu bukan takdir, tapi sebuah kebiasaan yang bisa kita ubah. Ini bukan tentang berhenti berpikir, karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Ini tentang belajar memilih pikiran mana yang kita beri kekuatan dan mana yang kita biarkan berlalu. Mari kita ambil kendali kedamaian yang menjadi hak kita. Ini bukan tentang pertarungan besar, tapi tentang langkah-langkah kecil, penuh cinta pada dirimu sendiri. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kamu coba. Yang pertama, berani menuliskan segala hal yang ada di dalam pikiranmu. Jangan biarkan kekhawatiranmu bersembunyi di kepala. Tuliskan mereka, beri mereka bentuk, lalu lepaskan. Yang kedua, berikan batasan. Izinkan dirimu merasakan kekhawatiran, tapi beri batas waktu. Setelah itu, alihkan fokusmu pada suatu tindakan, pada kehidupan yang sedang menanti. Yang ketiga, hadir sepenuhnya. Belajarlah untuk merasakan momen ini. Sentuh secangkir kopimu. Dengarkan suara hujan. Rasakan langkah kakimu. Rasakan setiap helaan nafas yang sedang kamu lakukan. Saat kamu sepenuhnya hadir, masa lalu dan masa depan akan kehilangan sebagian kekuatannya. Kita semua punya bisikan-bisikan di kepala kita, tapi kamu punya kekuatan untuk memilih suara mana yang ingin kamu dengarkan. Kamu layak mendapatkan kedamaian, kejelasan, dan kebebasan untuk menjalani hidupmu sepenuhnya. Jadi, apa satu langkah kecil, satu nafas dalam yang akan kamu ambil hari ini untuk membebaskan dirimu dari belenggu overthinking? Ingat, setiap langkah kecil adalah kemenangan besar.